Kisah akan dimulai dengan munculnya tokoh utama kita yang bernama Ruben, bukan Onsu, melainkan Stone, Ruben Stone. Ruben adalah seorang drummer dari band yang bergenre metal, dan di sini Ruben dan bandnya sedang menggelar tur konser besar-besaran di Cimahi, Jawa Barat. Karena mereka sedang dalam tur, dia dan pacarnya sekaligus vokalisnya yang bernama Lu tinggal sebentar dalam camper van. Walaupun mereka berdua ini selera musiknya anti-mainstream, tapi mereka menjalankan hubungan dengan bahagia layaknya pasangan konvensional pada umumnya. Saat mereka sedang menyusun merchandise untuk dijual, tiba-tiba Ruben merasakan penging di dalam telinganya yang mana itu benar-benar membuat pendengarannya menjadi hilang sebanyak 80% dari orang normal. Keesokan harinya, dia pun pergi memeriksakan pendengarannya ke dokter. Ruben benar-benar susah mendengar apa yang dokternya ucapkan. Jangankan dokternya, suaranya sendiri pun tidak terdengar olehnya. Dokter pun mengatakan bahwa telinga kanan dan kirinya hanya bisa mendengar kira-kira 20%-an dari orang normal. Dokter pun mengatakan rupanya penyakit ini disebabkan oleh paparan suara keras yang terus-menerus menghantam telinganya. Yang mana itu sangat wajar karena dia adalah seorang drummer metal. Dan untuk mengembalikan pendengarannya, itu akan membutuhkan operasi yang pengobatannya butuh waktu lama dan mahal, sekitar 40.000 hingga 80.000 dolar atau sekitar 1 miliar rupiah sekarang. Keadaan diperparah saat dokter mengatakan jika Ruben ini masih terpapar dengan suara keras atau memaksakan pendengarannya, maka akibatnya dia benar-benar bisa menjadi tuli secara total. Tetapi keesokan harinya dia pun kekeh dengan tetap bermain drum dan melanjutkan konsernya. Benar saja di hari itu, pendengarannya benar-benar menurun drastis hingga dia yang frustasi pun meninggalkan konsernya di tengah-tengah pertunjukan. Lu yang menyadari sesuatu telah terjadi kepada Ruben pun menyusulnya dan di keesokan harinya, dia pun menjelaskan kepada Lu bahwa dia harus melakukan operasi. Tetapi Ruben pun mengatakan konser harus tetap berjalan agar ia mendapatkan pemasukan untuk biaya operasi itu. Lu yang sayang kepada Ruben pun tentu saja menolak gagasannya karena itu tidak aman untuk telinganya. Dia pun berbicara kepada temannya untuk meminta saran atas kejadian ini. Temannya pun menyarankan sebaiknya Ruben pergi saja ke suatu komunitas orang-orang tunarungu. Walaupun ini tidak akan menyembuhkan penyakitnya, tetapi setidaknya mentalnya dapat merasakan kalau ia tidak sendirian dengan kondisi seperti ini. Mereka pun sudah sampai di tempat komunitas tersebut dan perkenalkan kakek ini adalah Joe. Joe adalah salah satu pengelola komunitas ini dan sudah lumayan senior dalam dunia perbisuan. Joe pun menggunakan semacam alat auto translate yang dimana apa yang dikatakan oleh Joe akan dikonversikan menjadi kalimat yang dapat dibaca oleh Ruben. Joe pun melakukan pendekatan kepada Ruben dengan menanyakan hal-hal pribadinya agar dia merasa agak nyaman di situ. Mereka berdua saling bertukar cerita dan rupanya Joe ini adalah seorang veteran perang dan pendengarannya hilang akibat bom yang meledak di dekatnya saat Perang Vietnam. Ada detail penting di sini saat Joe mengatakan intinya komunitas ini adalah sebuah komunitas yang memperbaiki pola pikir, mental, dan pandangan tentang orang-orang tunarungu. Yang dapat dikatakan komunitas ini bertujuan untuk memperbaiki akal dan bukan memperbaiki pendengaran secara langsung. Komunitas ini dibangun karena bantuan gereja dan tentu saja komunitas ini gratis untuk siapapun yang membutuhkan dukungan atau petunjuk dari orang yang bernasib sama. Tetapi Ruben harus tinggal di sini dan terisolasi dari dunia luar dan bahkan tidak boleh ada telepon. Ruben pun menolak hal itu karena ia tetap bersikeras ingin melanjutkan turnya dan tidak mau harus dipisahkan dengan Lu. Keesokan harinya, Ruben benar-benar sudah frustasi dengan keadaan ini hingga merusak alat-alat musiknya. Kini dia benar-benar sudah tidak bisa mendengar dan Lu pun menyarankan agar dia kembali ke komunitas itu saja. Sedangkan Lu akan kembali ke rumah orang tuanya. Ruben pun setuju tetapi dengan satu syarat, dia ingin Lu agar jangan pergi ke orang lain dan tetap menjadi miliknya sampai ia kembali nanti. Keesokan harinya, Ruben pun kembali ke tempat komunitas tersebut. Sesuai kesepakatan, kunci mobil dan telepon Ruben pun harus disita oleh Joe demi keberhasilan program ini. Di malam hari, orang-orang seusianya dengan keadaan yang sama pun berkumpul di suatu tempat untuk melakukan semacam forum atau diskusi. Mereka pun saling bertukar cerita, berkenalan, dan tentu saja menggunakan bahasa isyarat. Dan tentu saja hal ini benar-benar asing di mata Ruben.
Keesokan harinya, Joe memberikan tugas ke semua orang di sana, sedangkan Ruben, dia hanya diminta untuk adaptasi saja dan belajarlah menjadi orang tuli pada umumnya. Dia pun pergi ke sekolah yang dimana isinya anak-anak SD dan tentu saja dengan keadaan yang sama. Ruben pun kangen dengan pacarnya, dia pun diam-diam mengecek emailnya dan benar saja, Lou pun telah mengirimkan email ke Ruben. Hari demi hari dia lewatkan untuk beradaptasi di komunitas itu. Keesokan harinya, Joe pun berbicara kepada Ruben. Joe ingin agar Ruben duduk di suatu tempat dan hanya boleh menulis apa saja, yang penting hanya duduk di tempat dan menulis. Dan jika itu terlalu sulit untuknya, Joe akan ada di apartemennya untuk menunggunya. Me. I'll be in my apartment. I'll be writing too. Ruben benar-benar stres dengan keadaannya karena notabene-nya dia adalah orang yang ekstrovert dan aktif. Tetapi kini dia diperintahkan agar hanya boleh duduk dan menulis saja. Keesokan harinya, saat sedang berkumpul, Ruben pun mengajak satu anak kecil yang aktif juga sama sepertinya untuk bermain dengannya di luar. Ruben pun bermain drum-druman dengan prosotan yang ia pukul yang terbuat dari stainless dan anak kecil itu mendengarkannya. Hari itu pertama kalinya Ruben terlihat tersenyum di komunitas ini. Hari demi hari dia pun dapat beradaptasi dengan mereka semua. Ini dibuktikan dengan dia yang sangat menikmati bermain atau berkumpul dengan orang-orang di komunitas itu. Ruben lagi-lagi harus kembali ke tempat di mana dia harus menulis dan duduk saja. Tetapi kali ini dia pun tidak stres dan menulis panjang waktu. Di malam harinya, dia berkumpul dengan semua orang di sana, makan, bercanda, tertawa, dan terlihat di situ dia benar-benar sudah dapat beradaptasi dan berdamai dengan keadaannya sekarang. Joe pun merasa Ruben sudah dapat beradaptasi dengan keadaan sekarang. Joe juga merasa bahwa Ruben sangat berarti di komunitas ini. Joe ingin agar Ruben lah yang suatu hari melanjutkan perjalanannya mengurus komunitas ini. Dan ia ingin agar Ruben mencurahkan semua masa depan dan impiannya di komunitas ini saja. Ruben yang ingat akan masa depannya bersama Lou pun mencari perkembangan bandnya melalui website. Ternyata bandnya sudah ada di dalam kancah internasional, bahkan sampai ke Paris. Ruben yang rindu dengan masa lalunya pun kembali ke Van untuk bermain drum seorang diri di sana. Ruben pun ingin cepat-cepat operasi dilakukan agar ia dapat kembali bermain bersama band dan Lou. Dia pun menjual semua alat-alat musiknya dan mencari informasi tentang harga alat dan biaya perawatannya. Tak hanya semua alat musiknya, Ruben pun berniat menjual camper van-nya, tetapi karena semua kenangannya, Ruben pun menyepakati suatu hal dengan pembelinya, yaitu dalam 8 minggu ke depan, dia akan membeli kembali van-nya dengan biaya 10% lebih dari awal harganya. Akhirnya van itu pun terjual dan ia memiliki cukup uang untuk melakukan operasi telinganya. Dia pun pergi untuk melakukan operasi dan dokter pun mengatakan operasinya berjalan lancar. Tetapi hasilnya akan terlihat dalam 4 minggu ke depan. Dia pun kembali ke komunitas itu untuk menginap sementara di situ sampai alat bantu dengarnya bisa diaktifkan. Dia pun berbicara dengan Joe tentang operasinya dan mengatakan jawaban akan tawaran Joe tentang mengurus komunitas di hari sebelumnya. Inti dari jawaban Ruben adalah dia tidak bisa jika harus berada di komunitas itu selamanya. Dia harus berkembang dan tidak dapat mengandalkan orang lain untuk hidupnya. Dan dia pun ingin hidup seperti dulu lagi di mana ia dapat hidup sendiri tanpa mengandalkan orang lain. If I disappear, nobody cares, man. Seriously. Joe mengatakan, semua keheningan ini bukanlah kekurangan untuk kita semua. Semua keheningan ini justru adalah hadiah dari Tuhan agar terhindar dari dunia yang kejam. Tetapi Joe pun menghargai pilihan yang telah dibuat oleh Ruben dan mengizinkannya untuk pergi. Tetapi seperti yang kita tahu, alatnya akan aktif dalam 4 minggu ke depan. Maka dari itu, Ruben pun meminta izin kepada Joe agar tetap tinggal di situ selama 4 minggu. Tetapi Joe pun menolaknya karena menurutnya tuli bukanlah suatu cacat fisik. Tuli adalah suatu keadaan yang tak perlu diperbaiki dan jika semua orang di komunitas ini tahu bahwa Ruben telah melakukan operasi, mereka semua berpikir jika tuli adalah sesuatu kekurangan yang harus diperbaiki dengan operasi juga. Things happen. They ask you to pack up your bags today. Ruben pun pergi dari komunitas itu dan sekarang ia tidak memiliki tempat tinggal dan ia pun terpaksa harus tinggal sementara di penginapan selama 4 minggu ke depan sendirian.
4 minggu berlalu dan sekarang alatnya pun sudah siap diaktifkan. Setelah sekian lama, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ruben pun akhirnya dapat mendengar lagi, tetapi semua harapan ini benar-benar jauh dari ekspektasinya. Memang ia sekarang bisa mendengar suara orang lain, tetapi dengan kualitas yang benar-benar jelek dan jauh sekali dari suara orang normal pada umumnya. Dokter pun lagi-lagi menyarankan untuk beradaptasi dengan suara seperti ini dan tenangkanlah hatinya. And it's the implant in your head that's tricking. In reality, your ears aren't working. Dengan alat seperti itu, isi kepalanya benar-benar berisik karena ia mendengar banyak hal seperti pesawat, mobil lalu lalang, ataupun keramaian dengan kualitas yang jauh sekali lebih buruk dibanding dengan suara aslinya. Dia pun pergi ke rumah orang tuanya Lu untuk tinggal sementara di situ. Orang tuanya pun tidak mengetahui kondisi Ruben yang sekarang ini dan bingung kenapa Ruben tidak menjawab saat ditanya. Saat orang tuanya mengetahui kondisi Ruben ini, orang tuanya pun menjelaskan bahwa Lu sedang tidak ada di rumah karena belakangan ini dia sangat sibuk. Tetapi kemungkinan besar dia akan pulang di malam hari dan akan ada pesta menyambut kepulangannya. Di sore harinya, Lu pun pulang dari kesibukannya. Tetapi saat Lu melihat Ruben pulang, itu pun tidak terlalu spesial untuknya dan malahan dia sibuk menyambut tamu lagi untuk pesta yang dia gelar malam ini. Ruben pun ikut nimbrung ke pestanya Lu dan sangat terlihat di sini bahwa ia benar-benar tidak menikmatinya. Suara gaduh memenuhi kepalanya karena ada banyak sekali frekuensi suara di situ. Bahkan saat Lu menyanyikan lagu spesial di ulang tahunnya, itu pun terdengar sangat amat buruk di telinga Ruben. Keesokan harinya di pagi-pagi buta, karena Ruben sadar bahwasannya dia tidak bisa tinggal di rumah mertuanya terus-menerus, dia pun memutuskan untuk pergi tanpa pamitan dulu kepada Lu. Ruben pun duduk di tepi jalan karena sekarang dia tidak ada tujuan mau kemana, kepalanya benar-benar berisik oleh keadaan kota yang sangat sibuk dan saat menurutnya itu terlalu berisik, dia pun melakukan Kini hidupnya menjadi tenang kembali, tak ada suara berisik yang mengganggu kepalanya dan seakan dia tersadar bahwa benar apa yang dikatakan oleh Joe. Tuli adalah sebuah anugerah dari Tuhan agar kita dapat lari dari kehidupan yang perih ini. Dan film pun berakhir. Oke, Mamat di sini, gua pengen jelasin sebentar tentang pendapat gua soal film ini. Nih, film bener-bener bikin merinding sih. Film ini mau nyampein kalau nggak semua hal yang menurut orang itu kekurangan adalah suatu kekurangan di hidup kita. Karena mengejar suatu hal yang sekarang nggak ada artinya, Ruben jadi kehilangan semuanya, kayak komunitasnya, bandnya, Lu, dan bahkan teman-temannya yang udah dia dapetin di komunitas gitu. Scene akhir saat dia ngebuka alat bantu dengarnya itu benar-benar dalam banget maknanya menurut gua. Sutradara mau ngasih tahu kita kalau yang harus diperbaiki itu bukan apa yang ada di kuping kita, tetapi apa yang harus diperbaiki itu apa yang ada di hati kita dan pikiran kita. Amanat dari film ini adalah jangan pakai headset keras-keras. Saya Mamat selaku Ketua Divisi Konsumsi Tim Pendongeng Handal mengucapkan terima kasih dan tetaplah bernafas.